Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan jurnal penelitian dari Muhammad Gofar Yudi tadi dengan judul Penggunaan Drone pada Peliputan Berita Televisi, Perspektif Wartawan Televisi terhadap Etika Peliputan Menggunakan Drone. Reviewer yang dihormati, perkenalkan saya Pepen Irnanda, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, dan dua rekan saya, Alvin Hidayat dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dan Dias Prastio dari mahasiswa STAIN, untuk dapat mempresentasikan jurnal dari Gofar Yudi tadi dengan judul Penggunaan Drone pada Peliputan Berita Televisi, Perspektif Wartawan Televisi terhadap Etika Peliputan Menggunakan Drone. Akhir-akhir ini, pemanfaatan pesawat drone untuk pengambilan gambar berupa foto atau video oleh media massa telah menjadi tren. Saat ini, pesawat drone telah menjadi perlengkapan wajib dalam peliputan berita. Pesawat drone memberikan kemudahan dan penghematan bagi media pemberitaan untuk mengambil gambar dengan sudut pengambilan dari angkasa. Dengan drone, media massa, terutama televisi, dapat memperkaya visual dalam beritanya. Namun dengan segala kelebihannya, penggunaan pesawat drone tetap harus mempertimbangkan etika jurnalistik, antara lain persoalan privasi dan izin peliputan. Pada awalnya, pesawat drone banyak digunakan untuk melayani industri pertahanan. Menurut GIF 2011, fungsinya antara lain adalah untuk mengumpulkan informasi tentang gerak-gerik tentara lawan dan umumnya untuk misi militer yang beroperasi dari jarak jauh. Selanjutnya, menurut Termain 2013, perkembangan drone digunakan untuk kepentingan peliputan berita dan dikenal dengan istilah drone jurnalisme. Ternyata sebelum pesawat drone dipergunakan secara luas, menurut GIF 2011, stasiun televisi harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyewa pesawat terbang atau helikopter dalam melakukan pengamatan dan pengambilan gambar dari udara. Tak salah jika hadirnya pesawat drone memberikan kemudahan dan penghematan demikian besar dalam hal peliputan. Namun hal penting yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan pesawat drone dalam peliputan berita adalah faktor etika jurnalistik. Nah, dari pasal 2 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan wartawan Indonesia menempuh cara profesional dalam melakukan tugas jurnalistik. Maksudnya adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber dan menghormati hak privasi masyarakat. Tak dapat dipungkiri dalam peliputan dengan teknologi drone, seringkali wartawan tidak mempertimbangkan kedua hal tersebut. Sebagai contoh, menerbangkan drone untuk mengambil gambar di suatu area dilakukan tanpa izin terlebih dahulu. Selain itu, batas ruang publik dan ruang privat dalam peliputan menggunakan drone seringkali sulit dipetakan, sehingga pelanggaran terhadap privasi masyarakat besar kemungkinan dapat terjadi. Mari lanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu memahami peraturan. Keempat, informasi mengakui memahami peraturan-peraturan yang akan berkaitan dengan aktivitas menerbangkan pesawat drone. Peraturan yang diterbitkan oleh Kemenhub berupa Permenhub nomor PM 90 tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia telah diberikan ketika menjalani pelatihan. Poin kedua yaitu pelanggaran faktor keamanan. Keempat, informan sepakat keamanan atau safety merupakan faktor utama sebelum melakukan peliputan menggunakan drone. Faktor keamanan tertuju pada 3 subjek. Yang pertama yaitu keamanan untuk jurnalis atau operator drone. Yang kedua, jurnalis, keamanan untuk pesawat drone, dan yang ketiga yaitu keamanan untuk masyarakat di sekitar area penerbangan. Karena itu, dalam prosedur kerja menerbangkan drone, para drone jurnalis terlebih dulu akan mengamati kondisi lingkungan di sekitar area penerbangan.
Hal yang menjadi pengamatan adalah kondisi cuaca, kondisi area penerbangan. Contoh, adakah halangan seperti pohon, kabel listrik, tali layangan, gedung tinggi, dan kerumunan orang. Hasil pengamatan tersebut akan menjadi dasar bagi drone jurnalis untuk menentukan rute penerbangan dalam pengambilan gambar. Yang ketiga, yaitu pelanggaran izin terbang. Masing-masing drone jurnalis memiliki pendapat yang berbeda mengenai permintaan izin sebelum menerbangkan drone di suatu lokasi. Pendapat pertama mengatakan sepanjang bukan di area terlarang untuk penerbangan drone seperti bandara, lokasi yang berdekatan dengan kegiatan presiden dan wakil presiden, kedutaan besar negara-negara asing, instalasi militer, maka tidak dibutuhkan izin terbang. Bahkan, salah seorang drone jurnalis mengakui dalam prosedur kerjanya tidak pernah meminta izin, kecuali mendapat rintangan dari aparat keamanan setempat. Pendapat yang kedua mengatakan masih meminta izin untuk lokasi-lokasi tertentu seperti objek wisata dan kantor pemerintahan. Dalam kode etik profesional Society of Drone Journalists telah diatur bahwa menggunakan drone harus mematuhi peraturan yang berlaku, karena tidak semua tempat bisa jadi area penerbangan drone. Termasuk dalam aturan ini adalah meminta izin terlebih dahulu. Persoalan izin memang menjadi dilema bagi para drone jurnalis, terutama ketika akan meliput sebuah peristiwa seketika yang membutuhkan kecepatan dalam mengambil gambar, misalnya kecelakaan dan kebakaran. Bagi drone jurnalis, mengurus izin terlebih dahulu akan menghabiskan waktu. Ignatius Haryanto, peneliti lembaga studi pers dan pembangunan, berpendapat soal izin harus diatur secara profesional, terutama untuk peliputan berita. Untuk peristiwa yang sudah direncanakan, drone jurnalis diharuskan meminta izin. Namun, untuk peristiwa seketika, keharusan meminta izin bisa dikecualikan. Kompas 2015. Sementara Corcoran 2015 menyarankan perlunya regulasi yang menjamin legalitas dan kebebasan bagi drone jurnalis, namun dengan tetap mempertimbangkan persoalan etika, privasi, safety, dan security. Mungkin 3 poin itu yang saya bahas. Selanjutnya, teman saya poin selanjutnya akan dibahas oleh. Selanjutnya ialah pelanggaran privasi. Para drone jurnalis mengaku memahami etika untuk menjaga privasi masyarakat ketika mengambil gambar dengan drone. Namun, hal itu seringkali dilanggar karena desakan untuk mendapatkan gambar-gambar yang bagus. Dua drone jurnalis mengakui pernah mendapat komplain dari masyarakat yang privasinya terganggu oleh aktivitas peliputan dengan drone. Selanjutnya, konflik tugas dan etika. Para drone jurnalis mengakui beberapa kali mengalami konflik antara mendahulukan tugas peliputan dengan menjaga etika peliputan. Menurut mereka, ada beberapa penugasan peliputan yang disadari oleh drone jurnalis berpotensi melanggar etika peliputan drone, baik dalam hal mengabaikan keamanan, pelanggaran izin, dan menjaga privasi. Para drone jurnalis biasanya melakukan negosiasi dengan produser yang memberi tugas peliputan tentang potensi pelanggaran tersebut. Terkadang, keberatan para drone jurnalis diterima dan penugasan peliputan diubah. Namun ada pula penugasan peliputan tetap dilaksanakan meski berpotensi melanggar etika. Nah, itu mengenai konflik tugas dan etika. Nah, dan yang terakhir yaitu pengabaian kelayakan berita. Nah, dari hasil wawancara terungkap para drone jurnalis mengeluhkan tidak dipahami etika peliputan drone oleh pemberi tugas peliputan di televisi tempat mereka bekerja. Tentu hal itu menempatkan para drone jurnalis dalam posisi sulit. Misalnya, tidak semua penugasan peliputan memiliki nilai berita yang layak untuk diliput dengan menggunakan drone. Namun, tetap dilakukan karena alasannya mengambil
dan gambar dengan drone menambah variasi sebuah gambar. Dari analisis fenomena di lapangan, ternyata hasil wawancara mendalam terungkap para drone jurnalis memang mengutamakan keamanan dalam penerbangan. Namun, dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda, contohnya seorang drone jurnalis mengatakan faktor keamanan adalah hal paling utama. Namun, mengaku masih berani mengambil gambar dengan drone yang diterbangkan di atas kepala orang. Tindakan ini tentu bertentangan dengan keamanan dalam penerbangan drone. Dari hasil wawancara terungkap bahwa dalam peliputan drone, seharusnya seorang drone jurnalis didampingi seorang asisten yang bertugas mengawasi pesawat drone saat terbang. Sementara drone jurnalis bertugas mengendalikan pesawat drone dan mengambil gambar. Namun, dalam praktiknya sehari-hari, seringkali drone jurnalis bekerja sendirian tanpa didampingi asisten. Praktik ini sangat membahayakan karena beban kerja drone jurnalis menjadi lebih berat. Akibat hanya mengandalkan satu orang dalam peliputan menggunakan drone, mereka mengakui kecelakaan berupa jatuhnya drone seringkali terjadi. Ternyata dari analisis fenomena di lapangan, para drone jurnalistik mengakui mengetahui etika peliputan menggunakan pesawat drone. Namun dalam praktiknya, mereka sering melanggar etika peliputan drone. Pelanggaran etika dapat terjadi pertama akibat pemahaman etika yang berbeda-beda di antara drone jurnalistik. Kedua, terjadi konflik antara tugas peliputan dengan pelanggaran etika yang terkadang memaksa pada drone jurnalistik mendahulukan tugas daripada mematuhi etika peliputan drone. Jadi, penelitian dari jurnal Muhammad Gofar Yudi tadi dengan judul penggunaan drone pada peliputan berita televisi perspektif wartawan televisi terhadap etika peliputan menggunakan drone sangat perlu diangkat pokok permasalahannya. Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perspektif wartawan dikaitkan dengan persoalan etika jurnalistik ketika melakukan peliputan menggunakan teknologi drone. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran etika jurnalistik wartawan penggunaan drone dalam peliputan dan aplikasinya di lapangan. Nah, penelitian ini menggunakan perspektif kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian ini juga melibatkan 4 orang wartawan drone jurnalistik dari 2 stasiun televisi.